Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Majidi dengan NPM 2005020027. Saya dari program studi ekonomi syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan membahas seputar tentang wawasan Nusantara dengan judul Adat Ba'ayun Maulid Desa Banu Halat. Penasaran bagaimana? Terus saksikan. Inilah Masjid Al-Karamah atau sering disebut Masjid Karamat yang bertempat di Desa Banu Halat, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Disinilah tempat di mana warga masyarakat Banu Halat mengadakan kegiatan Ba'ayun Maulid yang diadakan setiap 1 tahun sekali pada tanggal 12 Rabiul Awal Hijriah atau bertepatan dengan tanggal lahirnya Rasulullah SAW. Sejarah dari Ba'ayun Maulid. Awal mulanya, Ba'ayun Anak merupakan upacara peninggalan nenek moyang orang Banjar ketika masih beragama Kaharingan, yaitu kepercayaan tradisional suku Dayak Kalimantan. Secara khusus, tradisi ini awalnya hanya ada di Desa Banu Halat, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Namun, dalam perkembangannya, tradisi Ba'ayun Maulid mulai menyebar luas hingga dilaksanakan di berbagai daerah di Kalimantan Selatan sejak tahun 1990. Ada 3 hal penting yang menjadi latar belakang asal mulanya dilaksanakan tradisi ini. Yang pertama, upacara Aruh Ganal. Kedua, penghormatan terhadap Datu Ujung. Dan ketiga, kepercayaan warisan nenek moyang. Sebelum Islam masuk, orang-orang Dayak Kaharingan yang berdiam di Desa Banu Halat mempunyai kebiasaan melaksanakan sebuah upacara yang bernama Aruh Ganal. Aruh artinya kenduri atau selamatan, sedangkan Ganal artinya besar. Jadi, Aruh Ganal berarti kenduri atau selamatan besar. Kegiatan utama dalam upacara Aruh Ganal yang biasanya dilaksanakan selama sepekan di balai adat adalah pembacaan mantra dari para balian atau tokoh orang Dayak. Anak-anak diayun dalam ayunan yang secara khusus dibuat dan disediakan serta dihias dengan berbagai perlengkapan yang seakan ingin mengajarkan kepada anak-anak untuk bersyukur atas karunia yang didapat. Setelah Islam masuk dan berkembang, upacara Aruh Ganal dilaksanakan dengan format yang sama tetapi dengan substansi yang berbeda. Datu Ujung merupakan tokoh Islam dan nenek moyang orang Dayak yang pertama kali memeluk agama Islam. Sejarah hidup Datu Ujung sendiri terkait dengan riwayat pendirian Masjid Karamat Al-Mukarramah Desa Banu Halat. Masyarakat juga meyakini bahwa Datu Ujung bukan hanya sebagai penunggu masjid, tetapi juga penjaga juriat keturunan orang-orang Desa Banu Halat dari segala musibah. Itulah sebabnya dimanapun orang-orang Desa Banu Halat berada, mereka tetap merasa memiliki keterkaitan dengan Datu Ujung dan memiliki keharusan untuk selalu mengikut sertakan setiap anggota keluarga mereka dalam prosesi Ba'ayun Maulid. Orang-orang di Banu Halat yang semula memiliki keyakinan animisme mempercayai bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia tidaklah sendiri. Akan tetapi, kelahiran mereka disertai oleh 4 saudara gaibnya. Keempat saudara gaib tersebut adalah Tambuniyah, Tubaniyah, Wuriyah, dan Kamariyah. Mereka menjadi teman sepermainan anak yang baru lahir. Kemudian, agar si anak tidak sakit akibat diganggu keempat saudara gaibnya tersebut, maka ketika anak berumur 40 hari, ia harus ditampung tawari sekaligus diayun oleh orang tuanya. Baiklah, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber kita. Beliau ini adalah asli dari masyarakat Desa Banu Halat dan juga salah satu panitia pelaksana kegiatan Ba'ayun Maulid di Desa Banu Halat. Sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang kegiatan pelaksanaan Ba'ayun Maulid di Desa Banu Halat. Untuk dari segi arti, arti Ba'ayun Maulid itu sendiri apa sih menurut Bapak? Menurut saya, arti dari Ba'ayun Maulid adalah
Bayun artinya ayunan atau buayan, sedangkan maulid itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Dengan demikian, arti dari bayun maulid ialah mengayun anak atau bayi sebagai bentuk merasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Untuk pertanyaan berikutnya, apa tujuan dasar diadakannya kegiatan Bayun Maulid ini? Tujuannya itu ialah jika anak-anak sudah besar nanti bisa mengikuti ketauladanan Nabi Muhammad SAW serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana masyarakat sekitar atau masyarakat luar Kabupaten Tapin untuk mengikuti kegiatan acara Bayun Maulid ini? Caranya yaitu dengan langsung datang ke tempat sekretariat Masjid Keramat Desa Banu Halat, atau bisa langsung menghubungi nomor panitia pelaksana Bayun Maulid. Memasuki pertanyaan terakhir, untuk persyaratannya bagaimana para peserta memenuhi persyaratan agar bisa mengikuti kegiatan Bayun Maulid ini? Nah, sedangkan kalau persyaratannya itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama kategori A. Kategori A ialah menyediakan sendiri alat atau bahan dari rumah seperti sarung panjang, kerudung, tali untuk ayunan, dan membayar uang sebanyak Rp90.000. Sedangkan kategori B itu yang menyediakan alat dan bahan adalah panitia itu sendiri dan cukup membayar uang sebanyak Rp260.000. Ya, mungkin sewaktu-waktu bisa berubah nominal itu karena kita mengikuti keadaan zaman, keadaan ekonominya. Nah, itulah pertanyaan terakhir dari saya. Untuk Bapak, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga telah meluangkan waktu untuk wawancara pada kali ini. Nah, itulah wawancara dari saya mengenai kegiatan Bayun Maulid di Desa Banu Halat. Saya Ahmad Abdul Majidi, meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.